Jessica Karin ingin bertanya mengenai apa? Baik Bu, sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bu. Untuk pengumpulan tugasnya, apakah boleh dinego ya Bu, kayak mundur beberapa hari gitu Bu? Oh, tidak boleh. Kalau emang ingin mengumpulkan terlambat ya tidak masalah ya. Pokoknya batas maksimumnya adalah 3 Juni. Nanti kalau terlambat pun kan sebenarnya aulanya masih buka nih. Boleh aja mengumpulkan, tapi nanti ada konsekuensinya karena terlambat mengumpulkan. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke, ini pertemuan ke-11 ya, tapi karena drainase ini seharusnya materi pertemuan ke-10, di PPT-nya masih tertulis pertemuan 10, tapi ini materinya disampaikan di minggu ke-11. Jadi ada definisinya ya, yang pertama apa yang dimaksud dengan sistem drainase. Definisi ini bisa dibaca di SNI mengenai perencanaan plumbing bangunan gedung ya. Jadi berdasarkan SNI, definisi sistem drainase adalah perpipaan yang menyalurkan air hujan pada bangunan gedung, gitu ya. Jadi kalian saat ini kan masih semester 4, nanti di semester 5 kalian ada perkuliahan SPAP drainase. Nah, itu juga mengenai sistem drainase, tapi berbeda dengan sistem drainase di kelas IP. Di semester 5 nanti sistem drainasenya itu menyalurkan air hujan pada sebuah kawasan ya. Kawasannya ini bisa kawasan di perkotaan atau di pedesaan begitu. Cuman untuk di kelas IP sendiri sistem drainasenya itu terbatas pada bangunan gedung. Nah, si bangunan gedung itu harus mempunyai perlengkapan drainase untuk menyalurkan air hujan dari atap dan halaman. Maksudnya di sini halaman dengan pengerasan ya. Kalau halamannya berupa rumput ya tidak perlu sistem drainase karena bisa infiltrasi. Di dalam persil ke saluran air hujan kota atau saluran pembuangan campuran kota. Maksudnya di dalam persil itu adalah di dalam batas tanah kalian gitu ya. Pada daerah yang tidak terdapat saluran tersebut, yang dimaksud saluran tersebut itu adalah saluran air hujan kota atau saluran pembuangan campuran kota, pengaliran air hujan dilakukan dengan cara yang dibenarkan. Jadi apa saja yang dibenarkan, kalau memang daerah tersebut itu masih banyak daerah terbuka, boleh dari sistem drainase gedung itu dibuang langsung ke lahan kosong. Atau ada juga dari sistem drainase itu dimasukkan begitu ya ke dalam tanah, itu juga ada yang seperti itu. Jadi untuk daerah yang tidak ada saluran air hujan kota ataupun saluran pembuangan campuran kota, ini masih ada cara lain untuk membuang air yang terkumpul di sistem drainase. Nah, dari definisi ini apakah ada yang ingin bertanya sebelumnya? Ya. Jadi kalau kalian lihat bangunan rumah kalian ya, pasti di rumah itu juga ada saluran air hujan ya. Biasanya berupa talang begitu ya kalau di rumah. Nah, talang-talang itu yang akan membantu air hujan untuk ini disalurkan ke saluran pembuangan. Di mana saluran pembuangan yang sering digunakan di Indonesia sendiri itu dimasukkan ke ini ya, got gitu ya, ke saluran
saluran air yang ada di depan rumah. Tuh. Nah, itu juga salah satu sistem drainase di sebuah bangunan rumah sederhana. Seperti ini ya, kalau kalian lihat talang air di rumah kalian, itu seringnya atap, ini yang bagian atas ini atap. Nah, air yang mengalir di atap ini akan dikumpulkan ke sebuah talangan ini ya. Kemudian talangan ini akan mengalirkan air yang terkumpul atau yang jatuh di atap ke pembuangannya. Nah, tapi ada juga nih Bu, dari atap tuh ya langsung terjun bebas aja, tidak perlu ada talangan. Ya ada juga yang seperti itu. Itu untuk rumah-rumah yang di sekitarnya itu masih banyak lahan kosongnya, begitu ya. Atau rumah-rumah yang memang di daerahnya itu tidak ada saluran air limbah atau saluran kotanya. Jadi ya untuk apa repot-repot membuat talang, atau nanti juga dibuangnya di di lahan gitu saja. Nah, ini kalau kita membandingkan antara gambaran ini dengan gambaran yang di SNI ini ya, maka yang warna putih ini disebut sebagai yang ini ya, menggambarkan talang datar ini. Nah, kemudian yang kalau kita lihat di talang datar itu kan juga ada kayak ini ya, yang warna putih yang mengelilingi si talang itu. Nah, ini fungsinya agar talang itu bisa tergantung dengan kuat di atapnya ini ya. Itu yang disebut sebagai penggantung begitu. Nah, si talang ini kalau yang digambar saat ini tampil nih ya, ini dead end ya. Jadi ini buntu, tapi ada juga talang yang kemudian ada sambungannya begini ya. Jadi dia berbelok gitu. Jadi kalau misalnya digambarkan di sisi sini itu juga ada talangnya gini. Nah, si dibelokan ini kita pasti memberikan sambungan ya. Nah, kemudian dia ada elbow ini ya, siku ya. Dia belokannya ini elbow. Nah, sebelum air itu masuk dari talang datar menuju ke talang tegak. Nah, di sini itu bisa dilengkapi dengan saringan ya, ini ya, saringan. Nah, fungsinya saringan ini untuk apa ya? Fungsinya saringan ini ya sama seperti namanya ya, sesuai namanya, untuk menyaring. Siapa tahu banyak di sekitar bangunannya itu banyak tanaman ya, banyak pohon tinggi gitu yang rumahnya itu dikelilingi dengan pohon. Nah, itu kan pasti ada juga daun-daun dari pohon itu yang berguguran ya. Pasti ada kemungkinan itu. Nah, daun-daun yang berguguran itu bisa membuntu, menyumbat saluran kalau tidak disaring ya. Jadi kalau ada saringan, yang kita bersihkan adalah saringannya saja, lebih mudah perawatannya. Seperti itu. Nah, ini juga ada saringan lagi ya sebelum dia menuju talang tegak. Tapi saringan kedua ini tidak harus ada begitu ya. Jadi saringan ini lebih baik ada, tapi bukan sesuatu yang diwajibkan gitu. Kemudian ini dari talang tegak akan masuk ke dalam bak trap. Nah, bak trapnya itu digambarkan seperti yang di bagian bawah ini. Ya, untuk klam ini maksudnya adalah ini ya, yang membuat dia menempel pada dindingnya ini. Ya, biar saat air itu mengalir di pipa tegak, pipanya itu tidak goyang begitu ya. Karena takutnya kalau pipa itu tinggi dan kita tidak mengikat ke dinding, pipa itu bisa goyang. Kalau pipanya sering goyang atau sering sering bergetar ya, nanti takutnya sambungannya ini akan bergeser. Nah, kalau sambungannya bergeser bisa bocor, jadi tidak mengalir dengan sempurna. Nah, di bak trap ini nanti dalamnya digambarkan seperti ini. Trap ini berarti perangkap begitu ya. Ini adalah talang tegak luar. Jadi ini contoh dari talang tegak luar. Kemudian di bagian dalam mungkin saja juga ada talang tegak gitu. Nah, air dari talang tegak dalam dan talang tegak luar itu akan digabungkan ya. Kemudian ini ada drainase bawah tanah, misalnya nih di sekitar gedung ini ada lahan kosong.
yang sudah diperkeras, jadi seperti lahan parkir atau lapangan basket atau lapangan tenis, ya itu kan lahan yang sudah diperkeras. Nah itu pasti dilengkapi dengan drainase. Nah drainasenya ini kemudian bergabung di drainase bawah tanah ini ya. Kemudian dia menuju ke trap. Nah di trap ini tuh ada baknya ya. Baknya ini dilengkapi dengan lubang kontrol. Jadi kita bisa membuka baknya, kemudian kita bisa merawat perangkapnya ini. Nah, si perangkap ini juga akan merangkap atau menangkap kayak padatan-padatan yang dia itu terbawa oleh oleh air hujan itu tadi. Nah, dari trap ini nanti baru akan masuk ke pipa riol kota. Jadi masuk ke saluran drainase perkotaan. Gitu. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Nah, untuk berikutnya ini gambaran mengenai saringannya itu tadi ya. Nah, jadi ini kalau atap yang ini tidak menggunakan talang ya. Jadi ini atap datar. Atap datarnya itu kemudian dibuat kemiringan, di mana kemiringannya itu akan berpusat di setiap lubang-lubangnya ini. Ya, di setiap lubang ini di bagian atasnya pasti akan ada saringannya ini. Ya, seperti ini saringannya. Itu. Nah, dari saringan air itu akan mengalir ke saluran pengering ya. Kemudian akan berbelok, ada elbow-nya ini dan akan dilanjutkan ke talang tegak. Talang tegaknya ini bisa talang tegak di luar bangunan, bisa juga talang tegak di dalam bangunan seperti itu. Nah, kemudian kalau yang ini ya, kalau tadi kan ada perangkapnya itu ya. Nah, kalau yang sekarang ini untuk menggambarkan perpipaan yang di dalamnya. Jadi di sini di kota ini bisa saja ada perangkap, bisa saja tidak ada perangkap begitu ya. Cuman yang pasti dari pipa tegak ini ya, itu tuh tidak, kalau gambaran yang saat ini muncul itu tuh tidak langsung bergabung dengan pipa, tidak seperti ini ya. Nah, kalau ini kan gabung terus gitu ya pipanya. Tapi kalau gambaran yang sekarang ini saya tempelkan di PPT ini, jadi ini tuh putus ya. Jadi antara ini batas pipa dengan batas bawah pipa dengan batas atas kotak hitam ini tuh ada jarak. Gitu. Jadi air dari pipa ini akan keluar dari pipa dan akan masuk ke dalam kotaknya ini. Nah, dari kotak baru dia akan mengalir ke pipa yang ada di bawah tanahnya ini. Ya. Nah, pipa bawah tanah ini kemudian bergabung dengan air yang lain ya. Ini bisa dari talang yang sisi satunya mungkin ya. Ini bisa dari halaman atau bagaimana. Nah, ini akan bergabung ya menuju ke pipa riol kota. Nah, yang di luar gedung ini kita sebut sebagai pipa drainase gedung, yang di luar gedung. Ya, ini kan batas bangunannya nih. Nah, yang ini kita sebut sebagai pipa drainase gedung. Ada yang bertanya? Jadi gambar yang sekarang saya tempelkan ini untuk memudahkan kalian dalam ini ya, membayangkan gitu. Karena kalau melihat gambar dari SNI saja nanti takutnya kalian tidak ada bayangan maksudnya apa sih gitu ya. Nah, jadi saya tempelkan beberapa gambar ya, walaupun tidak mirip-mirip banget, cuman ini mungkin bisa memudahkan kalian dalam pemahaman gitu ya. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke drainase bidang datar. Apa yang dimaksud dengan drainase bidang datar? Nah, seperti ini ya. Kalau apartemen itu bagian atasnya itu kan jarang ya, berupa atap seperti rumah kalian itu kan jarang. Bagian atas dari apartemen itu pasti sebuah bidang datar gitu ya, bidang datar begini. Nah, datar ya, ini datar. Kemudian ini mungkin lubang-lubang dari
apa ya, exhaust gitu mungkin ya, ini lubang-lubang dari exhaust gitu. Kadang kalau di mall-mall biasanya bagian atas ini ada ini ya, generator AC-nya itu biasanya di bagian atas-atas. Jadi seringnya di bagian atas ini berupa bidang data. Kalau di mall juga kadang bagian atas tuh dibuat rooftopnya dibuat parkiran gitu ya, itu disebut sebagai bidang datar. Ukuran perpipaan pada bidang datar seperti lahan terbuka pada atap ditentukan sesuai dengan tabel 16. Nah, si tabel 16 ini saya dapatkan dari SNI ya. Jadi saya menuliskannya tetap tabel 16. Jadi kalau kalian nanti baca di SNI, lihatnya di tabel 16. Tabel 16 itu seperti apa ya? Nah, seperti ini nih. Ini ada tabel 16. Judulnya adalah penentuan ukuran perpipaan air hujan horizontal. Pada keterangannya ya 1 dan 2, keterangannya ada di slide berikutnya. Nah, untuk ukuran pipanya, Nah, untuk ukuran pipanya ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya, 8 jenis. Ada 3 inch, 4 inch, 5 inch, 6, 8, 10, 15. Ya. Baik yang tabel atas, tabel bawah, dan tabel di slide selanjutnya, itu pembagian pipanya adalah sama ya. 3, 15. Kemudian untuk luas bidang datar horizontal maksimum yang diperbolehkan pada berbagai nilai curah hujan, itu curah hujannya juga sama ya, 25,4 mm per jam, 50,8 mm per jam, 76,2, 101,6, 127 dan 162,4 mm per jam. Bagaimana cara menentukan atau menghitung nilai curah hujan? Ini sebenarnya akan kalian pelajari di kelas SPAP Drain. Jadi saya tidak akan mengajarkan di sini ya. Pokoknya tabel ini itu membutuhkan data curah hujan dan debitnya, gitu ya. Oke. Nah, untuk bedanya antara yang tabel atas, tabel bawah, dan tabel setelahnya itu adalah di kemiringannya. Ya, ini adalah kemiringan 1%, yang kedua ini adalah kemiringan 2%, dan yang ketiga ini adalah kemiringan 4%. Jadi beda di kemiringannya. Kemudian untuk luas bidang datar horizontal maksimum yang diperbolehkan itu, jadi kita membacanya begini. Jika luas jika curah hujan di daerah saya adalah 76,2 mm per jam, berarti kolom ini ya, dan atap atau bidang datar saya itu memiliki kemiringan 1%, maka kita menggunakan tabel yang paling atas. Kemudian saya memiliki luas bidang datar itu adalah 200 meter persegi, katakanlah begitu. Nah, karena 200 meter persegi itu antara 102 dengan 233, maka ukuran pipanya adalah 4 inch. Ya. Jadi ukuran pipa yang digunakan untuk pengeringan air di daerah datar tersebut adalah 4 inch. Seperti itu. Debit pengalirannya itu ternyata 2,04 liter per detik nantinya. Ada yang masih bingung? Jadi ini nilai curah hujan, itu yang di atas ini ya, ini ada nilai curah hujan. Sedangkan yang di bawah ini, itu adalah luas bidang datar horizontal maksimum. Nah, yang dimaksud kemiringan 1% itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab kemiringan 1%?
Bagaimana pengertian dari kemiringan 1%? Ada kemiringan 1%, 2%, 4%. Maksudnya itu seperti apa? 1%, 2%, dan 4%. Ada yang bisa menjelaskan? Bentar, saya izin sebentar ya. Gimana? Sudah paham nggak kemiringan 1%, 2%, dan 4% ini seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Salah satunya aja yang 1%. Oke, Yunike, dipersilakan Yunike. Kalau setahu saya kalau kemiring itu kan gradien itu kan kalau suaranya agak putus-putus gitu deh. Halo? Ya. Oh, sekarang lebih jelas daripada yang tadi. Kemiringan itu kan gradien. Gradien itu kalau di MTK itu kan sumbu Y dibagi sumbu X. Jadi mungkin kemiringan 1% itu 1/100, sumbu Y vertikalnya 1, horizontalnya 100 gitu mungkin. Jadi misalnya kalau saya coba gambarkan begini ya, untuk memudahkan pemahaman. Jadi ini ada sumbu Y, begitu ya Yunike?
Kemudian ini ada sumbu X ya. Iya, Bu. Nah, di sini yang disebut sebagai kemiringan ya. Ini. Maka tadi berdasarkan penjelasan Yunike, yang dimaksud dengan 1% itu kan 1/100 nih Bu. Nah, di mana kemiringan itu kan sumbu Y dibagi dengan sumbu X. Yunike bilangnya berarti Y-nya ini 1, ya. X-nya ini 100, ya. Begitu Yunike? Iya, Bu. Oke, ya. Jadi terima kasih banyak ya Yunike. Jadi yang disampaikan Yunike ini tepat ya. Jadi yang dimaksud dengan 1% itu kan sama dengan 0,01 atau 1/100. Nah, kalau 1/100 berarti perbandingan antara sisi tegak dengan sisi mendatar itu adalah 1/100 atau 1/100. Sehingga kalau ini ya kemiringan 2%, maka 2 ya per ini ya di sininya 2, kemudian di sininya adalah 100. Oleh karena itu saat kemiringannya ini lebih besar, debitnya itu akan semakin besar ya, karena saat bidang datar itu lebih miring ya, maka air itu akan mengalir lebih cepat. Kalau lebih cepat, debit yang terkumpul di salurannya atau di perpipaan air hujan akan semakin banyak. Ya, di sini dibuktikan dengan debit yang semakin tinggi itu. Jadi kalau 4% berarti 4/100. Beda tingginya, maksudnya miringnya miring banget gitu ya. Ada yang masih bingung? Tidak ya. Jadi kemiringan 1%, kemiringan 2%, dan kemiringan 4% pasti kalian sudah paham ya. Kok bisa sih kemiringan itu dalam persentase, kok kemiringannya itu kok enggak 30 derajat, atau kemiringannya itu 10 derajat, atau kemiringannya itu 60 derajat. Kan biasanya kalian belajar kemiringan kan seperti itu, ada derajatnya ya. Kalau kemiringan yang landai itu misalnya di bawah 10 derajat, Bu, menurut saya itu landai. Kok curam tuh yang di atas 60 derajat terus Bu, curam. Nah, itu juga sama seperti kalau kalian baca Gartek itu ya. Ini sudut atapnya itu biasanya 45 derajat, kan biasanya seperti itu ya. Kita belajar mengenai kemiringan. Tapi kalau kemiringan di bidang datar, itu saya kemiringannya emang cenderung kecil ya. Jadi 1/100, 2/100, 4/100. Nah, ini karena dalam satuan yang sama, sini ya, ini kan tanpa satuan ya kemiringannya, maka kalau ini adalah 100 meter, maka ini juga 1 meter, gitu. Kalau ini adalah 100 cm, ya maka ini adalah 1 cm. Pokoknya sederhananya seperti itu. Ya. Ada yang masih bingung? Tidak ya? Saya sebenarnya yang masih bingung, nanti di akhir ini saya tunjukkan kebingungannya itu di mana. Tahu-tahu ada yang bisa mencerahkan kebingungan saya. Kita akan lanjutkan dulu ya materinya. Nah, untuk yang dimaksud keterangan 1 dan 2 ini ya, ternyata 1 itu adalah data pengukuran untuk perpipaan horizontal berdasarkan pada pengaliran penuh pipa ya. Jadi pipa ini terisi penuh gitu ya, diasumsikannya. Nah, untuk yang keterangan 2, untuk nilai curah hujan selain dari catatan tersebut, maka untuk menentukan area atap yang diizinkan dengan membagi daerah tertentu dalam kolom 25,4 mm per jam dengan tingkat curah hujan yang diinginkan. Nah, ini nanti akan kita coba bersama ya, kalau curah hujannya tidak dalam angka yang saat ini muncul. Nilainya itu seharusnya seperti apa gitu ya. Ini mengenai drainase atap ya. Ini sebuah atap bangunan ya. Drainase atap yang mengalirkan air dari atap bangunan dapat berupa saluran primer dan sekunder. Lokasi
Dan ukuran talang harus dikoordinasikan dengan rencana struktur. Penentuan ukuran pipa hujan sesuai dengan tabel 17. Ini juga saya ambil dari SNI. Ya. Saya tidak mengubah bahasanya SNI juga. Dan namun kadang bahasa SNI itu susah dimengerti gitu ya. Jadi saya kalau membaca SNI itu harus membaca berulang-ulang biar sampai. Tapi untuk tulisan ini saya tidak mengubah sedikit pun dari SNI. Nah, ini adalah tabel 17 tersebut ya. Nah, untuk tabel 17 ini tulisannya adalah ukuran talang, judul tabelnya adalah ukuran talang atap, pipa utama, dan perpipaan tegak air hujan. Ini untuk nilai curah hujan selain yang tercatat, jumlah luas atap yang tersedia dibagi dengan area yang diberikan dalam kolom 25,4 dengan tingkat curah hujan yang diinginkan. Ini nanti ini sama seperti yang tadi ya, tabel 16. Nah, kemudian untuk keterangan nomor satunya ini entah di mana. Oh, ini liter per detik ini ya. Nah, kapasitas aliran maksimum pengaliran liter per detik dengan perkiraan 44 mm tinggi air dalam saluran. Jadi pipa tidak penuh gitu ya. Jadi tinggi air dalam saluran hanya 4 cm atau 44 mm. Nah, ini ukuran saluran atau pipa air hujan. Jadi sistem drainase itu bisa menggunakan saluran, bisa juga menggunakan pipa. Itu ya. Ini ada ukuran 2, 3, 4, 5, 6, 4. Kemudian ini ada curah hujannya ya. Kemudian ini adalah luas atap maksimum yang diperbolehkan. Ada yang ingin bertanya? Belum ada? Oke. Nah, tadi kan disebutkan nih bahwa untuk drainase atap biasanya itu dibagi menjadi saluran primer dan saluran sekunder ya. Saluran primer kita sebut sebagai drainase atap primer. Saluran sekunder kita menyebutnya nanti adalah drainase atap sekunder. Nah, primer ini berarti yang utama gitu ya, yang wajib ada. Ini ada sedikit keterangannya. Hal terpenting untuk menghilangkan ancaman keruntuhan atap akibat akumulasi air adalah pemasangan drainase atap atau roof drain atau talang yang juga sering disebut sebagai gutters. Ya. Drainase atap umumnya dipasang pada atap datar atau atap yang dikelilingi oleh dinding pembatas. Sedangkan atap yang tidak dikelilingi oleh dinding pembatas umumnya dikeringkan dengan talang. Nah, saya edit dulu sekalian salah ketiknya. Ya, tidak boleh. Dinding. Jadi tadi kalau kita melihat di sini tadi ya di tabel 17 ini kan juga ada bilang saluran atau pipa gitu ya. Nah, maka di sini tuh yang bilang saluran itu kita bisa sebut sebagai roof drain ini ya. Roof drain. Yang pipa itu kita bisa sebut sebagai talang. Tapi ada juga roof drain ini yang bentuknya pipa. Talang ini yang bentuknya bukan dari pipa juga ada juga gitu ya. Jadi agak membingungkan memang apa definisi-definisinya ini drainase atap dan talang. Cuman umumnya seperti ini. Drainase kan tulisannya seperti ini ya. Drainase atap umumnya dipasang pada atap datar atau atap yang dikelilingi oleh dinding pembatas. Kalau rumah kalian itu ada di kawasan padat penduduk ya, di mana rumah kalian ini berdempet dengan rumah tetangga ya, kemudian baik sisi kiri, sisi kanan, sisi depan, sisi belakang, dan satu lahan rumah kalian itu tuh full dengan bangunan ya,
Maka kalian harus merencanakan drainase atap itu dengan baik. Kalau tidak ya, kalian pasti sering mengalami yang namanya bocor, rembes di dalam dinding atau gimana. Nah, itu akibat drainase yang kurang baik. Ini repotnya kalau atapnya dikelilingi dengan dinding pembatas begitu ya. Misalnya ini rumah kalian gitu ya. Ini atapnya bagian atasnya gitu. Nah, seringnya kalau sisi kiri ini berarti sisi kanan ya, sisi kanan ada rumah. Sisi kiri ada rumah. Sisi belakang ada rumah. Sisi depan jalan gitu ya. Nah, ini maka seringnya membuat atapnya, misalnya atapnya itu bentuknya yang ini ya. Yang bentuknya seperti ini. Bentar. Ini tanpa atas ya, kawan-kawan sekalian. Buka atasnya. Misalnya atapnya itu bentuknya seperti ini, maka seringnya atapnya itu tidak yang pas di akhir bangunan gitu ya. Bangunannya kan di sini. Nah, atapnya itu ada di sini, tidak di akhir bangunan. Nah, kemudian air yang mengalir ya melalui sisi sini. Nanti kalau ada air hujan itu kan akan mengalir begini ya ke sisi sana, ini ke sana, ini ke sana gitu ya ke arah sini. Nah, gini. Kemudian yang ini itu ke arah sini. Ya. Kemudian ini kan juga miring ke sana ya. Ini miring ke sana. Ini juga. Ini air itu akan mengalir ya di yang kita sebut sebagai drainase atap nih ya, roof drain. Dia akan mengalir ke sini. Misalnya nanti pipa tegaknya itu ada di sini. Misalnya pipa tegaknya itu akan ada di sini ya. Di sini nih pipa tegaknya. Maka kalian harus membuat kemiringan itu dari sini, itu harus titik akhirnya ada di sini. Ya. Nah, ini kita bisa sebut dia sebagai roof drain. Gitu. Nah, tapi kalau bangunan kalian itu kanannya tidak ada batasnya, kirinya juga tidak ada batasnya, belakang juga tidak ada batasnya, air yang turun dari atap ini bisa kalian tangkap menggunakan talang yang seperti tadi di gambaran ini ya. Di gambaran ini tadi. Nah, di gambaran ini tadi ya, air yang turun dari atap bisa ditangkap oleh talang. Kalau di sisi sekitar bangunan kalian tidak ada bangunan lain. Gitu. Atau misalnya nih, bangunan saya itu sama Bu, seperti ini. Tapi atapnya itu dibuat miring ya, miring ke satu sisi. Miringnya ke daerah sini. Dibuat miring. Kok tanpa atasnya kan sesuatu yang miring itu kan nggak kelihatan gitu ya, miring di sini. Ke arah sana gitu ya. Miringnya ke arah sana. Nah, maka di sini itu kalian harus menyediakan salurannya ya.
Jadi air itu akan jatuh ke sini, kemudian mau lari kemana? Ke belakang apa ke depan gitu ya. Ini harus kalian sediakan. Nah ini yang disebut sebagai drainase atap primer yang harus ada. Nah, just in case nih ternyata curah hujannya itu di daerah saya itu tinggi Bu ya. Saya ingin melengkapi saluran atap saya itu dengan drainase atap sekunder. Gitu. Jadi yang sekunder ini adalah pilihan, mau ada boleh, mau tidak ada juga boleh. Itu ya. Dari yang primer ini ada yang ingin bertanya sebelumnya? Belum ada? Oke, kita akan lanjut ke yang sekunder. Nah, untuk drainase atap sekunder ya, untuk memastikan akumulasi air hujan di atap terkuras habis ya, diperlukan dua sistem drainase atap yang independen, yaitu sistem drainase atap primer dan sistem drainase atap sekunder yang biasa disebut sebagai sistem luapan atau istilah lainnya adalah overflow system. Jadi drainase atap sekunder ini disediakan jika kalian merasa ragu bahwa drainase atap primer kalian itu bisa menahan seluruh curah hujan atau seluruh hujan yang jatuh di atap kalian. Sistem drainase atap sekunder dapat terdiri dari dua metode ya, roof scraper atau open side of parapet walls atau saluran atap sekunder. Jadi ini metode pertama itu adalah ini. Ini adalah metode pertama ya yang saya garis ini. Metode kedua adalah yang saya garis warna merah. Jadi ini dua metode disebutnya roof scraper open side of parapet walls atau saluran atap sekunder. Nah, karena dia di sini disebut sebagai overflow ya, luapan. Maka pasti ya, di sini ada penjelasannya sedikit. Nah, nih. Overflow atau secondary roof drain. Ini primary roof drain ya. Jadi awalnya yang harus ada adalah yang ini ya. Ini mungkin diletakkannya di bagian tengah dari atap datar ini. Kemudian yang overflow atau secondary roof drain itu diletakkan di sini, gitu ya. Nah ini karena dia itu sistemnya adalah overflow atau luapan ya. Jika drainase atap disediakan untuk sistem sekunder ditempatkan minimal 2 inch lebih tinggi dari saluran masuk drainase atap primer. Ya. Jadi kalau primary roof drain-nya ini itu di titik 0 ya, maka dia itu adalah di titik 0 plus 2 inch. Karena dia akan menampung air yang saat ketinggian air di atap itu sudah lebih dari 2 inci. Atau kalau dibahasakan di SNI, dia itu 44 mili kalau tidak salah di bahasa SNI-nya. Itu ya. Jadi dia harus lebih tinggi. Tidak boleh sama tinggi, wong dia itu adalah overflow. Dia hanya berfungsi saat terjadi luapan gitu. Nah, untuk genangan air yang akan terjadi jika saluran utama tidak mengalir, itu tidak melebihi kapasitas struktural atap. Jadi atap ini itu kan memiliki dinding pembatas nih, ya. Nah, dindingnya ini itu berfungsi untuk, maksudnya dia membatasi airnya ya, biar tidak keluar ke sini. Nah, keluar ke sini. Nah, si overflow atau secondary roof drain ini juga bisa berfungsi saat primary roof drain ini tidak gagal berfungsi gitu ya. Jadi dia tidak mengalirkan air, seluruh air akan masuk ke dalam sini. Nah, kalau ini ketinggiannya sekian, maka ketinggian batas atapnya itu harus lebih tinggi. Ya. Tapi kalian harus memperhitungkan kekuatan strukturnya ya, karena saat
atap ini kering dan atap ini itu penuh air, itu pasti akan berbeda beratnya. Nah, pasti kalau ada air itu akan lebih berat karena kita tahu sendiri ya densitas air itu adalah 1 kilogram per meter kubik gitu ya. 1 kilogram per liter maaf atau 1000 kilogram per meter kubik. Jadi setiap 1 liter itu 1 kilogram. Setiap 1 meter kubik itu adalah 1 ton ya. Jadi ini cukup berat yang harus ditahan oleh atapnya. Ada yang ingin bertanya? Belum? Nah, ini adalah tadi yang apa namanya? Secondary ya. Secondary itu kan tadi bisa berupa scupper drains ya ini ya. Atau open side roof open side on parallel wall ini tadi. Ya, open side of parapet walls. Jadi ini gambarannya ya, ini adalah atap, kemudian dikelilingi oleh parapet wall ya, ini dinding tembok pembatas. Nanti kalian bisa search gitu ya di Google atau apa gitu yang search engine ya, parapet wall. Nanti kalian bisa mendapatkan gambaran. Walah itu yang dimaksud parapet wall gitu ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini adalah atap ya, ini atap datar ya, flat roof. Kemudian atap datar ini dikelilingi oleh parapet wall. Nah, air yang terkumpul di atap datar ini akan keluar melalui primary drains ya, itu di ini sisi kanan ini dan di sisi kiri. Ini adalah primary-nya, primary scuppers, area at the level of the roof. Just in case ada overflow, mereka sudah melengkapi dengan 4 secondary scuppers. Ya. Di setiap sisi ya, mereka ada 2 di kanan dan ada 2 di kiri, gitu. Nah, kemudian di sini juga tertulis ya, secondary scuppers are typically located 2 inches above the membrane and act as emergency drains if the primary scuppers become obstructed ya. Jadi sekali lagi bahwa secondary itu adalah pilihan kedua ya. Jadi dia baru akan berfungsi jika terjadi luapan atau luapan itu kan bisa juga disebabkan curah hujan yang terlalu tinggi atau primary-nya itu gagal beroperasi. Jadi dia memiliki backup. Nah, kalau si primary ya ini akan ada pipa tegaknya ya, downspout-nya ini. Sedangkan yang secondary kalau di gambar ini itu tidak ada pipa tegaknya. Jadi air yang keluar dari sini ya langsung terjun bebas gitu aja ini ya. Ini gambarannya, ilustrasinya. Ini ada sedikit penjelasan area atap sisi terbuka atau open side roof area yang digunakan untuk drainase atap sekunder dapat berupa bukaan sederhana di dinding tembok. Ini ya, bukaan sederhana di dinding tembok pembatas atau parapet walls yang mengelilingi atap. Area atap sisi terbuka itu bisa juga bentuknya adalah pipa ya, jadi tidak harus berupa bukaan sederhana di dinding tembok pembatas. Mereka juga bisa dibuat sebagai pipa begitu. Pipa yang kalian tempel gitu di dinding pembatas ya. Lebar bukaan harus sama dengan keliling saluran yang dibutuhkan. Nah, tapi kalau ini kan si dia tidak ada salurannya nih ya. Tapi kalau nanti ada salurannya, lebarnya ini seperti ini. Jadi lebar si secondary itu sama dengan lebarnya primary. Cuman tingginya aja yang beda. Kalau primary itu pas di level dari atap, secondary itu 2 inch lebih tinggi dari levelnya atap gitu ya. Tapi bukaannya itu harusnya adalah sama. Bukaannya ini adalah sama. Jadi lebar bukaan harus sama dengan keliling saluran yang dibutuhkan. Misalnya ya, jika diameter saluran pembuangan atap adalah 4 inch, ini ya adalah 4 inch, maka lebar bukaan adalah 12,57
lebar bukaan ini adalah 12,57 inch. Kalau pipa bagaimana, Bu? Ya, jadi saluran pembuangannya ini berupa pipa, lubangnya ini yang masuk ini bukaannya juga berupa pipa, maka diameter pipanya itu harus sama dengan minimal sama dengan diameter saluran pembuangan atap. Jadi kalau saluran pembuangan atapnya 4 inch, maka diameter pipa yang digunakan sebagai pintu masuk itu adalah minimal 4 inch juga. Ya. Ada yang masih bingung dari penjelasan ini? Boleh raise hand. Ini biar nanti kalau kalian punya rumah sendiri itu tahu lah bagaimana cara ini ya merancang sistem drainase atap biar nggak sering rembes atau bocor. Ini ada peserta yang raise hand, Jessica Maya, dipersilakan Dek. Baik Bu, terima kasih. Saya izin bertanya tadi masih putus-putus soalnya di saya. Gimana bukaan dari secondary itu sama besarnya atau minimal harus sama besarnya dengan lebar bukaan primary? Ini paragraf kedua ini berarti. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya selain Jessica? Ya, oke. Jadi saya ulangi ya untuk yang bagian lebar bukaannya. Ini kalau berdasarkan yang tertulis di sini, ini kan tulisnya lebar bukaan harus sama dengan keliling saluran yang dibutuhkan. Ya. Ini adalah nilai minimumnya ya. Ini lebar bukaan. Saya bikin garis warna merah ini ya. Ini ada disebut sebagai lebar. Oh maaf Dek, saya lupa memindah ke draw. Nah, ini adalah lebar bukaan. Nah, seperti kalian lihat di sini ya, bahwa dari scupper sini dia akan menuju ke pipa pembuangan. Ya, pipa pembuangan yang di sini disebut sebagai downspout ini ya. Bitsy spider, misalnya kalau kalian punya adik kecil ya atau ponakan kecil itu kan ada nih ya lagu tentang itu. Oh, pipi ibu di situ. Nah, si pipa pembuangan gedung itu, pipa yang ini yang downspout itu ternyata contohnya di sini adalah 4 inch. Maka lebar minimum ya yang ini itu harus sama dengan keliling saluran ya. Keliling dari lingkaran ya, seperti kalian tahu ini kan pipanya bentuknya lingkaran kan ya. Ya, keliling itu untuk keliling lingkaran rumusnya adalah keliling lingkaran. Pi kali Diameter. Kali diameter. Kalian kalau coba ini ya, pi kalian ya katakanlah 22/7 gitu ya. Saya lebih memudahkan bilang 22/7 dikalikan dengan diameter 4 inch ya. Maka nilainya adalah 12,57 ini tadi. Jadi si lebar ini nih yang merah ini itu lebarnya minimal adalah 12,57. Minimum ya. Nah, bagaimana jika kotak ini nih, itu tuh nggak kotak Bu, dia itu adalah pipa yang saya tempel gitu. Kan bisa aja nih ya, ini tuh ada dinding misalnya saya gambar nampak ini ya. Bentar. Saya dinding yang ini saya gambar di sini ya, saya melihat dinding tersebut. Untuk saat ini itu kan ada spoutnya, scuppernya itu kan ada di sini ya. Ini ya yang primary ya. Kemudian di sini ada yang ini anggap saja iya gitu ya, tingginya 2 inch gitu, lebarnya
12,57 inch, anggap aja iya gitu. Bagaimana kalau ini tuh bentuknya bukan scrapers, bukaannya itu bukan seperti ini, Bu, ya. Bukaannya itu adalah, pipa gitu. Ya boleh-boleh saja nih. Bentar. Loh. Dipindahin. Maaf. Nah, misalnya nih, bukaannya itu adalah sebuah pipa di sini. Jadi ini ada pipa gitu ya. Kemudian pipa ini akan gabung ke sini, lanjut ke sini ya. Jadi ada elbownya gitu. Nah, maka diameter pipa ini ya, itu minimum adalah 4 inch atau dengan kata lain minimum adalah sama dengan diameter saluran pembuangan atapnya. Kalau ini diameternya 5 inch boleh nggak, Bu? Ya boleh aja, kan ini minimum gitu. 6 inch boleh? Boleh, Bu. Boleh, cuman kan nanti terjadi pengecilan yang terlalu besar ya, 6 ke 4 gitu. Jadi kalau emang lebih baik yang mana? Lebih baik adalah sama, 4 ke 4 gitu. Cukup jelas Jessica atau masih bingung? Cukup jelas, Bu. Tapi untuk lebar dari secondary scrapers sama primary itu sama berarti ya, Bu? Lebarnya sama, cuman posisinya aja yang berbeda. Si primary tadi itu tepat di levelnya atap, si secondary itu ditinggikan 2 inch begitu. Ada lagi yang ya sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Tidak ada ya. Berikutnya, oke? Nah, ini mengenai saluran atap sekunder yang tadi kayak digambarkan di sini nih. Nah ini ya. Ini saluran primer, ini saluran sekunder yang bentuknya seperti ini. Jadi bukan dia dibuang di sini, tidak ya, tapi dia dibuangnya di sini. Itu tertulis begini, saluran atap sekunder dapat terdiri dari 2 jenis, drainase atap dengan sistem perpipaan terpisah atau drainase atap gabungan. Yang dimaksud dengan gabungan adalah digabungkan dengan perpipaan drainase atap primer yang akan membutuhkan peningkatan ukuran perpipaan. Nah, yang ada di gambar ini itu adalah sistem gabungan. Jadi drainase atap ini pada level atap ya. Drainase sekunder ini 2 inch lebih tinggi. Tapi baik air yang tertangkap di drainase atap primer maupun yang tertangkap di drainase sekunder itu akan bergabung di satu pipa tegak yang sama, ya. Tapi kalau yang dimaksud terpisah, si drainase atap ini akan memiliki pipa sendiri ya. Ini akan memiliki pipa sendiri ke sini. Yang primer. Kemudian yang sekunder akan memiliki pipa sendiri ke sini. Begini, gitu ya. Ini berarti terpisah. Ya, tidak akan ada. Nah, kalau ada penggabungan ya, di sini tertuliskan membutuhkan peningkatan ukuran perpipaan. Jadi harusnya ukuran pipa ini, saya arsir merah, ya, itu lebih besar daripada pipa yang ini dan ini. Karena pipa ini dianggapnya akan mendapat 2 kali debit. Kalau penggabungan, ya. Makanya di sini tulisannya penambahan ukuran berdasarkan penggandaan nilai curah hujan. Ya, jadi yang digandakan tuh nilai curah hujannya. Oh, berarti harusnya bukan 2 kali debit ya, 2 kali curah hujan. Jadi kalau curah hujannya adalah 25, maka kita menghitungnya adalah curah hujannya adalah 50. Begitu. Kemudian yang dimaksud dengan CO ini adalah pipa pengurasan ya, atau kita sebut sebagai clean out.
Ini ya. Jadi ini adalah primer, ini adalah sekunder. Primer boleh memiliki saluran yang terpisah dengan sekunder, atau juga primer boleh memiliki saluran yang digabung dengan sekunder. Ini tergantung si perencana. Ada yang ingin bertanya? Sudah ada? Oke. Lanjutkan ke berikutnya. Nah, ukuran talang atap ya. Ukuran talang setengah lingkaran harus berdasar pada proyeksi luas atap maksimum dan memperhatikan tabel 18. Nah, ini ada tabel 18. Ini ada diameter atap dengan ini kemiringannya bukan kemiringan diameter talang, maaf. Ini kemiringannya bukan kemiringan atap lagi, tapi ini adalah kemiringan dari talangnya. Ya. Atau guternya itu tadi. Ini ya, ini macam-macam mulai 0,5, 1, 2, dan 4. Nanti bisa dibaca di SNI. Nah, berikutnya ini adalah perangkap pada saluran utama ya. Perangkap harus berukuran sama dengan ukuran pipa drainase datar tempat perangkap tersebut dipasang. Ini yang tadi di gambaran ada strap itu loh ya. Nah, ini adalah perangkapnya. Nah, ukuran perangkap itu harus sama dengan ukuran pipa drainase datar tempat perangkap tersebut dipasang. Kalau perangkapnya ini dipasang di diameter datar sebesar 8 inch ya, maka diameter dari perangkapnya juga 8 inch. Kemudian dia harus ada ini ya, main hole-nya ya, untuk membuka tutup lubang pembersihnya ini. Karena dia kan pasti di bawah tanah ya, underground. Nah, ini kan di sini digambarkannya di sini ya. Ini muka tanahnya, seperti ini ya, muka tanah. Ini muka tanah. Nah, ini adalah diameter dari ini adalah perangkap.